Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem wakaf Islam, yang dimana sistem ini menjadi pembeda dengan peradaban lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farki Arif, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran Angkatan 2017. Kali ini kita akan membahas tentang Dewan Perwakafan yang bersumber dari buku karya Profesor Dr. Rogib Assirjani yang berjudul Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, umat Islam senantiasa berupaya mencapai berbagai kebaikan dan penegakan ketaatan. Wakaf merupakan salah satu jalan menuju kebaikan tersebut dan paling banyak memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Wakaf merupakan fondasi utama yang menjadi tumpuhan berdirinya berbagai lembaga-lembaga sosial dalam sejarah peradaban kita. Wakaf ini mendorong dan menopang kebangkitan masyarakat Islam dan kemajuannya yang perlu diperhatikan. Orang yang senang mengamati sejarah dan filsafat peradaban Islam akan mencermati eksistensi dan jati diri lembaga wakaf Islam ini, yang tidak pernah sirna sejak mula kedatangan Islam pada masa Rasulullah hingga saat ini. Di samping kenyataan bahwa sistem perwakafan merupakan persembahan murni dari agama Islam terhadap perjalanan peradaban manusia pada saat ini, sebelum mengenal arti asuransi dan jaminan sosial dalam peradaban modern maupun pada masa sesudah Islam. Rasulullah SAW mencanangkan kepada seluruh umat Islam, baik masyarakat umum maupun orang-orang terkemuka, untuk menggiatkan wakaf. Harta wakaf pertama dalam Islam adalah beberapa tanah dari Mukhayyarik An-Nadri. Selain itu, para sahabat juga terbiasa menyerahkan harta wakaf pada masa Rasulullah SAW dan sesudahnya, seperti wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ali bin Abi Thalib. Harta wakaf ini kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan sosial dan kebaikan. Sistem pengelolaan wakaf yang pertama diinisiasi oleh Taubah bin Namr al-Hadrami, seorang hakim pada masa Bani Umayyah di wilayah Mesir. Ia merasa bahwa masalah harta wakaf ini sebenarnya tetap berada dalam kekuasaan orang yang mewakafkannya atau pengawas perwakafan, sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat orang yang mewakafkan, dan tidak dapat dicampuri oleh pihak pemerintah secara langsung. Ia mencermati mengenai sistem pengelolaan wakaf, perputaran harta wakaf antara orang yang mewakafkan dan petugas yang mengawasinya, sehingga ia memandang perlu adanya penjaminan atas dirinya sebagai pengawas karena khawatir harta tersebut akan disia-siakan atau disalahgunakan. Taubah tidak berhenti dari tugasnya ini hingga sistem perwakafan ini memiliki dewan yang berdiri sendiri untuk mengatur urusannya sendiri. Meski sistem ini terlahir di wilayah Mesir, akan tetapi sistem ini juga beradaptasi dan diadopsi oleh wilayah-wilayah pemerintahan Islam di wilayah lain, sehingga sistem ini juga masih dilakukan hingga saat ini. Pada masa kekhalifahan Bani Utsmaniyah, terbitlah sistem perwakafan yang baru, yang berisi penjelasan tentang berbagai jenis tanah dan penanganan al-musaqafat dan al-musagholat. Al-musaqafat adalah tanah yang terdapat bangunan di atasnya, serta al-musagholat adalah objek-objek harta yang diwakafkan. Sistem pembagian ini masih diterapkan hingga sekarang di beberapa negara bagian Arab. Di antara sistem dan peraturan yang dikeluarkan Khalifahan Bani Utsmaniyah, begitu juga terhubung dengan perwakafan dengan sistem yang terdahulu. Sistem ini dikenal juga dengan Taujih al-Jihad, berperan untuk mengatur tugas-tugas daripada pejabat pengurus wakaf yang mencakup tugas-tugas keagamaan seperti menjadi imam sholat, khotib, tenaga pengajar, muazin, dan tugas-tugas lainnya. Hingga pada akhirnya, pada saat ini terjadi perkembangan mengenai sistem pengelolaan wakaf dan undang-undang terkait wakaf sejak zaman Rasulullah hingga saat ini untuk melahirkan lembaga atau kementerian khusus terkait wakaf. Perwakafan juga mencakup seluruh bidang peradaban penting seperti bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, dalam bidang keagamaan sudah banyak sekali masjid-masjid yang diwakafkan. Selain itu juga para pewakafnya sebagai bentuk bakti sosial, dan mereka hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bidang pendidikan juga sudah banyak sekali sekolah-sekolah atau madrasah yang diwakafkan untuk para penuntut ilmu. Kemudian juga pernah wakaf ini dipopulerkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengenai menghidupkan gerakan wakaf pendidikan. Kemudian di bidang sosial, maka kita akan menemukan perwakafan untuk jalan-jalan, barak-barak penampungan atau pengungsian, hingga panti-panti jompo untuk mereka yang membutuhkan. Kebanyakan
Pada wakaf bidang sosial ini diperuntukkan untuk kaum-kaum fakir dan kaum miskin yang memang lebih membutuhkan. Selain itu, ini juga menjadi bentuk kepedulian kita sesama manusia untuk mereka yang lebih membutuhkan. Perwakafan juga sampai ke bidang kesehatan, yaitu adanya wakaf yang dilakukan pada abad pertama Hijriah. Orang pertama yang mewakafkan rumah sakit untuk para penderita sakit pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia membangun sebuah rumah sakit di wilayah Damaskus dan kemudian didermakan untuk orang-orang yang menderita sakit. Kemudian juga ada rumah sakit Al-Addadi di wilayah Baghdad yang diwakafkan dan dibangun pada tahun 366 Hijriah, memiliki pelayanan maksimal untuk masyarakat yang membutuhkan. Perwakafan dalam peradaban Islam memiliki keistimewaan karena terdapat keragaman dan pemerataan. Sistem perwakafan Islam membuktikan keunikan peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban lainnya. Islam telah mengenalkan mekanisme yang beragam dan belum pernah dikenal dunia pada sebelumnya. Selain itu, perwakafan juga memberikan hikmah bahwa kita harus melakukan derma satu sama lain dan juga mencurahkan cinta dan kasih sayang kita sesama manusia demi kebangkitan peradaban Islam yang lebih baik.